Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan video dokumenter angkatan 2000 dengan tokoh Ayu Utami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Keisha Lauda Hidayat dengan nomor belakang NPM 084. Dan saya Aprilia Nutiansyah dengan NPM 022. Dan saya Khalila Aisyah Levina dengan nomor belakang NPM 081. Stay tune. Penghujung abad ke-20, Indonesia sedang berubah. Di jalan-jalan, suara mahasiswa menggema menuntut kebebasan. Di ruang-ruang sunyi, ada satu suara yang lahir dari pena. Suara seorang perempuan yang menulis tentang tubuh, cinta, dan keberanian, yaitu Ayu Utami. Ia datang bukan sekadar untuk menulis cerita, tapi untuk menulis ulang cara kita memandang perempuan dan kemanusiaan. Lahir di Bogor, 21 November 1968. Sebelum dikenal sebagai sastrawan, Ayu adalah seorang jurnalis. Dunia media memberinya pelajaran tentang bagaimana kata bisa jadi senjata, tapi juga bagaimana kebenaran seringkali disembunyikan. Ia melihat banyak hal yang tak bisa diucapkan, dan dari sana lahirnya dorongan untuk menulis, bukan sekedar berita, tapi suara hati manusia. Tahun 1998, ketika Indonesia bergetar oleh reformasi, Ayu menerbitkan novel yang berjudul Saman, sebuah karya yang mengguncang dunia sastra. Saman menulis hal-hal yang selama ini dianggap tabu: tubuh, seksualitas, agama, dan politik. Tapi di balik keberaniannya ada kemanusiaan yang dalam. Dalam setiap halaman, Ayu mengajak pembacanya untuk melihat tubuh bukan sebagai dosa, melainkan sebagai ruang kebebasan. Ia berkata, tubuh adalah wilayah kemerdekaan. Tidak ada yang lebih politis daripada tubuh perempuan yang memilih untuk jujur. Novel Saman bukan hanya karya sastra, ia adalah pernyataan bahwa perempuan punya hak untuk bicara dan didengar. 2 tahun kemudian, Larung pun hadir. Jika Saman adalah teriakan, maka Larung adalah renungan. Di dalamnya, Ayu membawa kita ke ruang yang lebih dalam, tentang jiwa, tentang keyakinan, tentang hidup yang harus terus ditanyakan. Melalui tulisannya, Ayu menolak dikotomi antara agama dan cinta, antara tubuh dan jiwa, antara laki-laki dan perempuan. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Menulis, katanya, adalah cara paling jujur untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan lewat Larung, Ayu membuktikan bahwa sastra bisa menjadi jembatan antara spiritualitas dan pemberontak. 20 tahun telah berlalu sejak Saman pertama kali diterbitkan, tapi pengaruh Ayu Utami tak pernah padam. Ia membuka jalan bagi generasi baru penulis, khususnya perempuan, untuk berani menulis tentang hal-hal yang dianggap terlalu pribadi, terlalu berani, atau terlalu tabu. Kini banyak penulis muda menulis tentang tubuh, cinta, dan luka. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kejujuran. Itulah warisan terbesar Ayu Utami, keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan kejujuran untuk menulis apa yang benar-benar dirasakan.
Dalam berbagai wawancara, Ayu sering mengatakan, menulis bukan pekerjaan, menulis adalah cara untuk tetap hidup. Bagi Ayu, menulis adalah bentuk perlawanan terhadap kebisuan, tapi juga cara untuk memahami diri. Ia percaya kebebasan sejati bukan hanya tentang bicara di ruang publik, tapi tentang berani mendengarkan suara sendiri di dalam sunyi. Melalui kata, Ayu berdamai dengan dunia dan dengan dirinya sendiri. Dari jurnalis menjadi sastrawan, dari tabu menjadi wacana, dari diam menjadi suara. Perjalanan Ayu Utami adalah perjalanan tentang keberanian. Ia menulis bukan untuk mencari persetujuan, tetapi untuk menegaskan keberadaan. Di setiap huruf yang ia tulis ada kejujuran, ada keramahan, ada cinta, dan mungkin itu yang membuat kata-katanya abadi. Tubuh punya bahasa sendiri, dan saya memilih untuk menuliskannya. Dan suara yang tak akan pernah padam, sebab setiap generasi membutuhkan seseorang yang berani berkata dengan jernih bahwa tubuh bukan musuh kita, bahwa perasaan bukan kelemahan, dan bahwa kejujuran bukan kesalahan yang harus disembunyikan. Karya-karyanya tidak datang untuk meredam konflik, melainkan untuk mengarahkan kita agar berani masuk ke dalam pertanyaan yang paling dekat. Siapa diri kita sebenarnya ketika tidak ada lagi yang meminta kita pura-pura? Di tengah dunia yang gemar memberi label, Ayu mengajarkan kita untuk mengambil waktu, untuk duduk dengan diri sendiri dan mendengar suara yang paling sunyi di dalam dada. Suara yang jarang kita izinkan bicara, suara sering kalah oleh tuntunan, moral, ketakutan, dan kebiasaan. Tetapi ia mengingatkan bahwa kebenaran tak selalu perlu diteriakan. Ada kalanya ia hadir perlahan, seperti denyut nadi, seperti teriakan napas, seperti keheningan yang tiba-tiba terasa penuh. Dari saman hingga larung, dari esai-esainya hingga suara dalam forum-forum kecil, Ayu tidak pernah meminta untuk sepakat. Ia hanya meminta kita untuk berpikir, untuk jujur, untuk merasakan. Dan mungkin di sanalah letak ketakutannya. Bukan pada seberapa keras suaranya, tetapi pada keberanian untuk tetap jujur. Bahkan ketika dunia belum siap mendengarnya, kini ketika kita membaca ulang kata-katanya, kita tidak hanya membaca kisah, konflik, atau tokoh-tokoh rekanan. Kita membaca diri kita sendiri. Bagaimana yang pernah kita sembunyikan, luka-luka yang pernah kita diamkan, keberanian yang mungkin ingin kita hidup kembali. Suara Ayu Utami tidak meminta kita menjadi pahlawan. Ia hanya mengajak kita menjadi manusia dengan segala kedalaman, kerentanaan, dan kekuatan yang ada di dalamnya. Dan selama masih ada mencari kebebasan, selama masih ada yang ingin hidup dengan jujur, selama masih ada yang menolak tundukan pada
bisu, kata-katanya akan terus hidup. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.